Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa ulakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala Allah ta'ala walladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu mu'alliman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat siang pada hari ini, khatib ingin berpesan khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah Jumat sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan menambah amal soleh yang disunnahkan melalui nabinya. Karena hanya dengan takwalah manusia kelak mendapat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjamin bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi, memberi jalan keluar atas problem-problem yang dihadapi, dan Allah akan memberi rezeki yang datangnya tidak dapat disangka-sangka atau diprediksi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perintah untuk berperang, bermasyarakat, atau bahkan untuk beribadah. Ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca dan belajar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia,
yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan pendidikan. Bahkan pendidikan adalah pilar dari peradaban manusia. Jika kita menginginkan peradaban Islam yang maju, maka kita harus betul-betul memperhatikan pendidikan. Dan di dalam pendidikan itu terdiri dari salah satunya adalah guru. Guru adalah pembawa cahaya yang membimbing manusia keluar dari kegelapan dan mengarahkan pada jalan yang terang benderang. Oleh sebab itu, di dalam Islam, seorang guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat tersebut Allah tidak menyebut orang kaya, juga tidak menyebut orang berpengaruh atau orang yang punya jabatan, tetapi Allah menyebut orang yang berilmu sebagai orang yang akan ditinggikan derajatnya. Dan guru adalah sumber ilmu bagi generasi-generasi Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak hanya itu, dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan, benar-benar bersolawat atau mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dari hadis ini kita menjadi tahu betapa mulianya seorang guru. Sebegitu mulianya seorang guru sehingga Allah, malaikat dan penduduk langit dan bumi, bahkan semut dan ikan sekalipun juga turut mendoakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang guru. Suatu hari Rasulullah menjumpai dua halaqah dalam masjid. Satu halaqah berisi orang-orang yang sedang mengaji Al-Quran, dan satu halaqah lagi berisi orang-orang yang sedang belajar mengajar. Lalu Rasulullah bersabda, Kullun ala khairin haula'i yaqra'una al-Quran wa yad'una allaha fa in sya'a a'tahum wa in sya'a mana'ahum wa haula'i yata'allamuna wa innama bu'ithu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Mereka semua berada dalam kebaikan. Kelompok pertama membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Dia akan memberi apa yang Dia minta mereka. Sementara kelompok yang kedua belajar mengajar, dan sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah adalah sosok guru ideal sebagai guru. Beliau diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan ilmu dan mendidik akhlak yang mulia.
Berbagai metode dan pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah mampu melahirkan generasi terbaik sepanjang sejarah umat manusia, yaitu lahirnya para sahabat Nabi yang cerdas, berwawasan, dan berakhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat tersebut menegaskan bahwa tugas profetik seorang guru paling tidak ada 3 hal, yaitu yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun kauliyah. Artinya, guru berkewajiban memberikan insight tentang aspek keilahian di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyucikan jiwa anak didiknya dalam arti membentuk karakter yang baik. Dan yang ketiga, mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebajikan atau kearifan. Yang menarik dari ayat ini adalah menyucikan jiwa didahulukan dari pengajaran, wa yuzakkihim, baru kemudian wa yu'allimuhum. Hal ini menunjukkan pentingnya pembentukan karakter terlebih dahulu dibandingkan dengan pengajaran. Karena karakter yang baik adalah fondasi dari ilmu yang bermanfaat. Di tangan orang yang beradab, ilmu adalah sarana untuk kemaslahatan umat manusia. Namun sebaliknya, di tangan orang yang tidak beradab, ilmu justru bisa disalahgunakan untuk melakukan kerusakan. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita hendaknya memiliki guru yang menjadi pembimbing rohani sekaligus referensi moral, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai, membentuk akhlak, dan menunjukkan jalan hidup yang lurus. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang tersirat dalam surat Al-Fatihah. Setiap hari kita memohon agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah mensifati jalan yang lurus, siratal mustaqim, dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Dalam kitab tafsirnya, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa alladzina an'amta alaihim adalah para nabi, kemudian siddiqin, yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Lalu syuhada, yaitu mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun. Dan sholihin adalah orang-orang yang saleh, yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha untuk mewujudkannya.
Sudah barang tentu referensi moral kita yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita semua. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Namun jika meneladani Rasulullah secara paripurna adalah sesuatu yang terlampau susah bagi kita, maka kita bisa mencari seorang guru yang bisa kita jadikan kompas moral kita, yang perintah-perintahnya kita laksanakan, yang petuah-petuahnya kita jalankan, yang doa-doanya mengiringi dan menguatkan langkah kita. Guru kita bisa kiai, bisa guru ngaji atau ustaz yang memiliki karakter sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan bahwa bentuk untaian hikmah sebagaimana dikutip Az-Zurjani, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Aku adalah budak orang yang telah mengajariku satu huruf. Kalau mau bolehlah ia menjualku, kalau mau boleh juga ia memerdekakan aku, atau kalau mau bolehlah ia tetap memperdudakku. Selanjutnya Sayyidina Ali berkata, wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim ra'aitu haqqal muallim li ta'limi harfin wahid alfu dirham laqad haqqa ayyuhda ilahi karamah. Bagiku hak yang paling berhak dijaga oleh setiap Islam atau setiap orang ialah hak seorang guru. Sungguh pantas dihadiahkan kepadanya 1000 dirham sebagaimana penghormatan untuk pelajaran satu huruf yang ia sampaikan. Di tengah derasnya arus informasi dan guncangan nilai moral, memiliki guru sebagai referensi akhlak dan rohani adalah kebutuhan yang tidak tergantikan. Buku mungkin bisa memberi ilmu, tetapi hanya gurulah yang dapat memberi hikmah. Teknologi mungkin bisa menjawab pertanyaan, tetapi hanya guru yang bisa menuntun hati. Semoga kita semua dipertemukan dengan sosok guru yang bisa kita jadikan panutan, sehingga setiap langkah kita selalu dalam bimbingannya menuju jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة